Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Bunyamin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sharing tentang bagaimana mengukur kinerja keuangan perusahaan rasio gross profit margin. Apa sih pentingnya kita melakukan analisa rasio gross profit margin untuk usaha kita? Analisa rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, rugi laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Secara bahasa, frase ini dari bahasa Inggris yang artinya margin keuntungan atau laba bruto. Gross profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini biasanya dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersihnya. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Dikatakan laba kotor karena laba tersebut belum dipotong beban-beban usaha lainnya seperti beban umum, administrasi, beban penjualan, beban pemasaran, maupun beban-beban lainnya termasuk beban penyusutan. Nah, lalu apa sih tujuannya kita melakukan analisa gross profit margin? Tujuannya itu adalah untuk mengetahui seberapa baikkah perusahaan dalam mengefisiensikan beban atau harga pokok penjualan untuk kemudian menghasilkan laba bruto yang lebih besar dari penjualan yang ia lakukan. Lalu gimana sih rumusnya untuk gross profit margin itu? Seperti ini ya teman-teman. Jadi gross profit margin itu adalah tinggal kita membagi laba kotor dibagi dengan penjualan dikalikan 100%. Rumusnya sangat sederhana. Nah, contoh perhitungan seperti ini. Misalkan toko Koperasi Maju Jaya pada tahun 2020 mendapatkan omset penjualan sebesar 25 miliar sekian ya. Harga pokok penjualan tersebut tercatat sebesar 18 miliar sekian. Berarti laba kotornya sebesar 6 miliar sekian. Nah, gross profit marginnya kita tinggal bagi 6 miliar sekian dibagi dengan 25 miliar ya. Laba kotornya dibagi dengan penjualan dikalikan 100%. Berarti gross profit marginnya yang dihasilkan adalah sebesar 26,34%. Artinya dari setiap rupiah penjualan menghasilkan 0,26 keuntungan kotor. Jadi penjelasan dari gross profit margin itu adalah seperti itu ya. Dari setiap rupiah penjualan menghasilkan 0,26 rupiah keuntungan kotor. Nah, teman-teman, kalau kita punya data perhitungan gross profit margin yang lengkap seperti ini, misalkan saya gunakan datanya seperti ini. Untuk dari tahun 2012 sampai 2020, ini nilai penjualannya, ini HPP-nya, lalu laba kotornya. Lalu ini gross profit margin-nya. Oke, dari tabel ini kalau kita lihat gross profit margin-nya di tahun 2012 itu 7,40%. 2013 4,86 dan seterusnya ya. Ini artinya pada tahun 2012 perusahaan ini masih menghasilkan margin atau namanya keuntungan kotornya sebesar 0,7 rupiah dari setiap 1 rupiah penjualannya. Nah, kalau kita punya data seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, atas analisa gross profit margin itu, yang kita bisa lakukan yang pertama adalah, maka kita perlu melakukan evaluasi terhadap bahan baku. Artinya mungkin kita bisa masih mencari bahan baku yang lebih murah atau sumber barang yang lebih murah lagi. Karena bisa jadi barang-barang yang kita beli untuk bahan bakunya atau untuk barang yang kita jual itu masih harganya masih relatif lebih tinggi sehingga marginnya akan lebih kecil. Sehingga kita perlu mencari bahan baku yang lebih murah atau sumber barang yang lain lebih murah. Nah, tentu ini kan harus ada upaya dari perusahaan, dari kita sebagai pemilik perusahaan atau sebagai pengelola untuk terus tanpa henti mencari sumber yang lebih murah sehingga lebih efisien ya. Namun memang dalam mencari sumber yang lebih murah ini kita pasti akan terkendala dengan skala usahanya ya. Karena kalau kita pembelian sedikit kan biasanya pasti lebih mahal kan harga perolehan untuk bahan bakunya. Tapi kalau kita volumenya semakin banyak, maka pasti bahan baku itu akan semakin lebih murah atau sumber barangnya akan lebih murah ya. Makanya itulah kita pentingnya berkooperasi.
Koperasi itu adalah salah satunya untuk meningkatkan skala ekonomi usaha ya. Jadi anggota-anggota yang kecil-kecil itu kita kumpulkan dalam sebuah koperasi untuk sama-sama melakukan pembelian bahan baku misalkan. Sehingga bahan baku yang kita beli itu akan lebih murah ya. Itulah salah satu pentingnya koperasi. Lalu hal yang bisa kita lakukan lainnya adalah lakukanlah reevaluasi produk yang dibuat. Mungkin dari mulai proses produksinya, alat-alat produksinya, teknologi yang kita gunakan, lalu mungkin sumber daya manusia yang kita gunakan, apakah sudah tepat atau belum. Nah, ini perlu kita evaluasi sehingga tentu kita akan harapkan bisa meningkatkan laba kotornya atau gross profit margin-nya. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi proses penjualan. Evaluasi proses penjualan diantaranya apakah kita sudah memiliki pasar yang tepat, apakah kita sudah memiliki market share yang cukup baik, apakah kita sudah memiliki jalur-jalur pemasaran yang baik, itu kan ada reseller, ada agen, mungkin hal-hal yang lain terkait dengan proses penjualan. Tips selanjutnya adalah kita lakukan analisa persediaan, apakah sudah efisien atau belum. Nah, salah satu yang juga berpengaruh terhadap gross profit margin adalah mengenai persediaan. Persediaan ini kan kalau kita dalam proses pembelian ada namanya efisiensi persediaan. Berapa produk yang harus disimpan supaya kita menghindari barang yang kadaluarsa, barang rusak, dan sebagainya. Ini perlu kita lakukan evaluasi efisiensi dalam hal persediaan barangnya. Termasuk penataan gudang, gitu kan, kemudahan alur proses produksinya, kemudahan alur untuk mencari persediaan, gitu kan. Ada yang mungkin barang-barang sisa yang tidak terpakai. Nah, ini kita perlu lakukan evaluasi karena ini cukup berpengaruh terhadap margin yang akan kita peroleh. Langkah yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah lakukan analisa pencatatan barang termasuk cut-off persediaan akhirnya. Langkah ini diantaranya kita bisa melakukan apakah memang persediaan atau penjualan kita sudah dicatat dengan benar, apakah ada penjualan yang belum tercatat, dan sebagainya. Termasuk mungkin dalam cut-off persediaan akhir pada setiap akhir bulan atau akhir tahun ya. Apakah memang persediaannya sudah pas ya cut-off-nya, gitu kan, persediaan akhirnya berapa, barang rusaknya, dan sebagainya, itu sudah tercatat, kan, sehingga memang mencerminkan persediaan akhir yang real ya. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati dalam cut off persediaan ini juga bisa mengakibatkan fluktuatif dari gross profit margin-nya. Langkah selanjutnya adalah kita perlu juga melakukan analisa respon pasar atas barang yang kita jual. Analisa respon pasar ini perlu kita lakukan. Di antaranya mungkin bagaimana metode penjualannya, bagaimana share-nya, lalu areanya, dan sebagainya. Yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah lakukan promosi barang yang perlu kita tingkatkan penjualan. Nah, langkah promosi ini mungkin bisa dengan promosinya, lalu kita melihat value dari barangnya, strategi promosinya, desainnya, logonya, lalu kita analisa kepercayaan pelanggan terhadap produk kita, dan hal-hal yang lainnya. Yang jelas, kita juga perlu melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan. Jadi, dengan melakukan satu analisa gross profit margin aja, ini kalau kita gunakan sangat powerful ya, bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi untuk peningkatan kinerja perusahaan. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.